Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Baik, di video ini saya Baik Haki Uno dari kelas S4C akan memaparkan materi untuk pertemuan yang ke-9 dan juga untuk materi pertemuan yang ke-10 di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Baik, saya akan menjelaskan untuk materi pertemuan ke-9 dan juga materi untuk pertemuan yang ke-10. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pegadaian syariah. Oke. Yang pertama, pengertian gadai. Gadai dalam bahasa Arab disebut rahan. Rahan menurut bahasa adalah jaminan, hutang, gadaian, seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syara artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hal yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya, ran adalah barang yang digadaikan. Ran adalah orang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Jadi kesimpulannya bahwa ran adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan. Dasar hukum pegadaian syariah terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjut, kemudian ada rukun gadai syariah. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dia ada ar-rahin. Ar-rahin itu apa? Ar-rahin adalah yang menggadaikan atau orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercayai dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua ada al-murtahin. Al-murtahin itu apa? Yaitu orang yang menerima gadai atau orang yang menerima barang atau apapun itu yang digadaikan oleh orang pertama tersebut. Adalah orang atau bank, lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau barang gadai. Yang ketiga ada almarhun atau ran, barang yang digadaikan adalah barang yang dipergunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Yang keempat itu ada almarhun bih atau utang, adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang terakhir itu ada sigat atau ijab dan qabul, adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, antara rahin dan juga murtahin. Rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Kemudian ada syarat gadai. Syarat gadai dalam menjalankan transaksi ran harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat akid, baik rahin dan murtahin harus mempunyai kemampuan, juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan setiap orang yang sah melakukan jual beli gadai. Marhun bi atau utang, dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rahin itu tidak sah. Selanjutnya, marhun atau barang yang dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahin, setidaknya harus seizin pemiliknya. Kemudian ada sigat, ijab atau qabul. Dengan syarat sigat tidak boleh diselingi dengan ucapan yang selain ijab dan kabul, dan diam terlalu lama pada waktu transaksi, serta tidak boleh terikat oleh waktu. Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut, antara lain: yang pertama, harus diperjualbelikan, harus berupa harta yang mempunyai nilai. Kemudian marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah. Untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung. Kemudian ada persyaratan, harus dimiliki oleh rahin, pinjaman atau pegadai, setidaknya harus seizin pemiliknya. Kemudian ada produk-produk pegadaian syariah. Produk pegadaian syariah yang pertama itu ada RAN, yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat penyimpanan, dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil. Kemudian ada amanah, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Kemudian C itu ada arum, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil. Pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Yang terakhir itu ada arum haji, yaitu adalah pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Kemudian kita masuk ke materi untuk pertemuan yang ke-10, yaitu tentang pasar modal syariah. Oke, yang pertama itu dia ada definisi pasar modal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM), adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Dasar hukum sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia. Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya: peraturan Bapepam, LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah sebagai berikut. Peraturan nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Peraturan nomor 9.A
9.13 tentang penerbitan efek syariah, peraturan nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memadu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 garing DSN garis datar MUI garing 4 garing 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi di syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sekian presentasi dari saya mengenai pertemuan untuk materi yang ke-9 dan juga ke-10 tentang pasar modal syariah dan juga pegadaian syariah. Apabila masih banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.